Maret 2020 ya, waktu pertama kali pemerintah ngumumin kasus COVID pertama di Indonesia. Kan mendadak tuh hidup jadi rasanya kayak mencekam, dunia kayak meruntuh. Dengan cepat pandemi juga nyebar, PSBB dimulai. Tiap hari kita lihat laporan pemerintah tentang perkembangan kasus. Jumlahnya nambah terus setiap hari, bukan cuma yang sakit tapi juga yang meninggal. Kita pun mulai dengar orang-orang yang kita kenal, orang-orang di sekitar kita, teman, saudara, siapapun tetangga, jadi korban bukan cuma sekedar terinfeksi, kena COVID, tapi bahkan harus meninggal. Hidup waktu itu rasanya gloomy banget, penuh ketakutan. Orang nggak berani keluar, kita itu sampai berapa bulan sama sekali nggak keluar rumah. Kalaupun harus keluar, kita pakai proteksi berlapis ya, bukan cuma masker, bukan cuma hand sanitizer, tapi bahkan face shield yang mirip kayak kaca helm. Begitu pulang juga kita langsung mandi. Bukan cuma takut ketularan dan mati gitu ya, tapi kita juga khawatir soal nafkah kita. Kita masih punya kerjaan nggak dengan situasi seperti ini karena dampaknya ke ekonomi. Lalu perusahaan tempat kita kerja gimana nasibnya? Usaha kita masih bisa bertahan apa enggak? Banyak juga yang tumbang, tapi banyak yang survive juga. Walaupun perlu adjust kanan kiri. Gue pernah kerja di sebuah maskapai setelah masa pandemi ya, dan dengar cerita bagaimana hidup mereka di masa pandemi, di mana pilot itu bahkan sampai dalam tanda kutip dipaksa untuk jadi orang sales, kerjanya cari revenue ketimbang nyetir pesawat, karena perusahaan butuh revenue, banyak maskapai nggak bisa terbang, jadi ya kalau mau survive, kalau mau tetap gajian, ya mereka harus mau ngerjain apapun. Begitu pandemi selesai, dunia mulai terbuka, kita mulai aktivitas normal, harapan juga mulai muncul. Sayangnya kerja di masa pasca pandemi ternyata juga tidak seindah bayangan kita, dan ini juga divalidasi sama beberapa teman dari perusahaan dari industri yang berbeda, yang dari FMCG, dari otomotif, macam-macam lah. Abis pandemi usai itu semua orang berpikir sudah selesai gitu ya, maksudnya kita mengencangkan ikat pinggang, kekhawatiran hilang gitu ya, tapi ternyata tidak otomatis lebih mudah. Nggak tahu kenapa kok susah banget drive sales, drive revenue di masa pasca pandemi. Setelah pandemi ini gue sudah bekerja di dua industri yang berbeda dan dua-duanya kerasa lebih susah dibanding waktu pandemi. Padahal salah satu dari dua itu bukan perusahaan teknologi, artinya mereka harusnya dapat keuntungan begitu pandeminya selesai. Kalau perusahaan teknologi banyak yang dapat keuntungan justru ketika pandemi. Ini enggak, dua-duanya berbeda, tapi dua-duanya ngerasain hal yang sama, bahwa kok bisnis drive ini susah banget ya setelah pandemi ini. Banyak dugaan sebenarnya kenapa ini terjadi. Awalnya banyak yang menduga susahnya ekonomi saat ini itu kombinasi dari beberapa hal yang sebenarnya mudah diprediksi, mulai dari perang Rusia-Ukraina gitu ya, yang memicu ketegangan juga di Eropa, di Amerika, belum lagi konflik Israel-Palestina, perang dagang Amerika-Cina, termasuk faktor inflasi. Karena waktu pandemi semua negara cetak uang untuk bayar uang, karena kan perputaran uangnya nggak jalan. Jadi penghasilan negara turun drastis, sementara utang tetap harus jalan, biaya-biaya pemerintah pun naik untuk vaksin, untuk subsidi warga, dan lain sebagainya. Sehingga salah satu jalan, walaupun nggak semua negara mengakui, adalah mencetak uang. Dan akhirnya nilai uang turun. Inilah yang akhirnya kita bayar sekarang. Dampaknya ke bisnis sekarang jadi kok susah. Tapi semakin kesini gue melihat ada sesuatu yang justru lebih besar dan lebih berbahaya dari semua itu. Dan ini akan bikin banyak orang terdampak. Hidup kita bisa berubah drastis. Perusahaan-perusahaan besar bisa tumbang. Orang-orang kaya mendadak kehilangan sebagian besar penghasilannya gitu ya. Sebaliknya ada bisnis rumahan yang dalam waktu singkat tiba-tiba bisa punya pabrik yang sebelumnya tidak pernah secepat itu. Ada orang-orang yang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, pengalamannya juga masih minim gitu ya, bahkan nggak punya, tapi mendadak kaya raya. Dan ini bukan cuma tentang karena orang-orang tersebut gitu, bukan gara-gara orangnya punya fight atau segala macam, itu satu hal, tapi ada satu hal lagi gitu. Jadi gue percaya keberhasilan terjadi karena kesiapan ketemu dengan momentum. Jadi orang-orang itu yes, mereka siap, tapi kalau momentumnya nggak ada ya nggak terjadi. Sama kayak orang punya duit banyak, jalanin usaha, tapi momentumnya nggak ada, dia coba terus, ya udah bisnisnya gitu-gitu aja, terus dia berhitung kayak aduh ngapain ya gue jalanin ini kok segini-segini aja, terus dia berhenti. Terus nggak lama setelah dia berhenti, ada orang yang sebenarnya modalnya juga kecil, terus habis itu dia masuk ke sana dengan uang seadanya, terus malah berhasil karena kebetulan momentumnya baru muncul. So memang butuh kombinasi keduanya, dan dampak dari kombinasi keduanya itu bakal besar banget. Ini yang sering disebut dengan disruptive innovation. Contoh yang udah terjadi ya, dulu ada brand ponsel namanya Nokia ya. Nokia ini udah jadi rajanya ponsel berpuluh-puluh tahun, sama sekali nggak ada tanda-tanda dia bakal goyang, apalagi sampai tumbang. Begitu juga dengan nomor 2, nomor 3-nya ada Ericsson dan Motorola. Ini juga raksasa telekomunikasi ya, bukan cuma bikin handset, tapi mereka juga kuat di ngebangun network. Sekarang yang jadi rajanya pun kebagi dua, dan 3 brand itu sudah tidak lagi. Ya bisa dibilang mendominasi. Yang pertama sebenarnya pemain lama, yaitu Samsung. Samsung dari dulu juga udah ada. Dulu gue inget banget zaman Nokia masih raja, Samsung punya SGH 600 dan beberapa tipe lainnya. Tapi cuma jadi pengekor Nokia. Samsung nggak pernah sukses besar waktu itu gitu ya. Begitu-gitu aja. Nggak usah lawan Nokia lah, lawan Ericsson sama Motorola aja dia nggak bisa ngelewatin gitu. Yang kelompok yang kedua adalah pemain baru yang nggak ada pengalaman sebenarnya di industri ini, yaitu ada Apple, ada Xiaomi, ada Oppo, dan beberapa merek lain. Tapi lihat, tumbangnya Nokia terjadi dalam waktu relatif lebih cepat. Bukan cuma karena kesiapan brand-brand yang take over Nokia yang baru ini muncul
terus habis itu mereka siap. Bukan cuma itu ya satu, tapi juga karena momentumnya juga pas, yaitu ekosistem ekonomi yang dibangun Apple sama Google. Jadi tiba-tiba dikeroyok rame-rame, dan itulah yang menciptakan disruption. Yang kedua adalah media cetak. Dulu nggak ada brand besar yang nggak pasang iklan di Kompas. Pokoknya kalau lu brand mau punya presence, mau punya gengsi, lo harus pasang iklan di Kompas, harian Kompas cetak. Harganya naik terus setiap tahun. Kompas itu satu-satunya media yang bisa netapin lu bayar dulu sebelum iklannya ditayangin. Dia nggak ada ceritanya udah tayang terus habis itu bayar belakangan. Jadi harus di depan. Diskonnya pun terbatas. Nggak kayak media lain, banyak media yang jadi saingannya Kompas yang bisa kasih harganya mungkin mirip-mirip, kelihatannya mirip-mirip sama Kompas, tapi kasih diskonnya sampai 80%. Tapi mana Kompas cetak sekarang? Tipis, minim iklan. Gue 2 minggu lalu sempat beli dan kok tipis banget, iklannya sedikit. Dan ini terjadi bukan cuma sama Kompas. Kompas itu masih amat sangat hebat karena bisa bertahan. Media cetak lain habis bener-bener. Di majalah Hai udah hilang, Feminas gue nggak tahu masih ada apa nggak, Gadis, Cosmopolitan dan lain sebagainya. Di tabloid ada Nova, ada Bola, dua-duanya sudah nggak ada. Yang ketiga adalah e-commerce dan Dep Store. Jadi tahun 2001 gue kerja di perusahaan konsultan marketing yang handle salah satu brandnya adalah Carrefour. Mereka powerful banget, penambahan outletnya ngebut dan semuanya rame. Sampai semua brand FMCG itu pingin masuk ke sana. Padahal untuk masuk ke sana ada listing fee yang nggak murah. Kalau gue nggak salah ya, nih nanti diklarifikasi aja gitu ya. Belum jualan itu ya. Belum lagi harga harus kompetitif. Sampai kalau nggak salah Carrefour itu pernah dituntut di KPPU karena mereka meminta harga dari semua brand yang mau masuk ke sana, dari suppliernya, itu harus lebih murah dibanding mereka supply ke brand retail lain, kompetitornya Carrefour. Kehebatannya Carrefour ini juga diikuti dengan beberapa brand lain. Ada Hypermart, ada Goro, belum lagi department store ya, ada Matahari, Sogo, Sentro, Metro, Ramayana, Robinson, Jogja. Nggak ketinggalan juga semi-tradisional retail, ITC. Tapi pertanyaannya kemana mereka sekarang? Banyak yang udah tutup dan nggak eksis lagi. Yang masih eksis pun jumlah outletnya tersisa nggak sampai 50%. Dengan luasan toko lebih kecil, jumlah pengunjungnya pun turun jauh. Beberapa sampai nggak beda jauh bahkan sama jumlah karyawan toko. Jadi antara pengunjung sama karyawan tokonya beda-beda tipis. Apa yang terjadi? Ya digeser sama online. Nah ini yang bahaya. Dan apakah ini masalah ekonomi? Apakah masalah pandemi? Enggak, bukan cuma itu. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Apakah ini masalah ada pemain baru yang muncul dengan sebegitu kuatnya? Bukan cuma itu, tapi ada bantuan momentum itu. Banyak contoh lain di mana dunia berubah yang bikin nasib banyak perusahaan dan orang berubah. Termasuk artis penyanyi pun berubah nasib. Gue beberapa tahun lalu sempat ketemu salah satu artis top lah. Terus gue tanya, gimana Kang? Kebetulan orang Bandung ya, gimana Kang bisnis sekarang? Aduh, sekarang mah jadi artis penyanyi tuh udah nggak sekeren dulu lah, udah nggak sekaya dulu. Kan dulu orang masih beli kaset, beli CD yang akhirnya buat mereka dapetnya banyak gitu. Sekarang dengan Spotify dan Apple Music, konsumen belinya lebih murah, royalti untuk mereka pun berubah. Banyak yang abis itu turun, walaupun ada yang juga naik karena metode penghitungannya berbeda. Sekarang juga banyak orang yang udah nggak nonton TV, mereka nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Netflix, nonton lain sebagainya, over the top service. Dan ini semua bukan sekedar ada 1-2 perusahaan yang naik dan mengganti perusahaan lain yang nggak bisa bersaing. Ini adalah tentang satu industri yang rontok dan digantikan oleh pemain-pemain yang industrinya sebenarnya nggak sama, tapi bisa menggantikan industri yang lama. Jadi bukan cuma sekedar karena perusahaan-perusahaan baru ini siap, tapi cuma bisa terjadi karena at the same time momentumnya pun masuk. Makanya yang terganti dan yang tergantikan jumlahnya banyak, bukan cuma 1-2, tapi rame-rame. Dan dampaknya ini bukan cuma ke perusahaan, bukan cuma ke usaha kita, tapi ke pekerjaan kita, ke karir kita. Yang diganti bukan cuma perusahaan, bukan cuma industri, tapi bahkan orang-orangnya, dan mereka yang nggak siap akan terganti oleh mereka yang lebih siap ikut momentum ini. Banyak hal sudah tidak sama lagi, kita lihat ya. Jadi ini beberapa tanda-tandanya yang menurut gue kita semua harus khawatir, dan abis itu kita harus bergerak. Di tengah banyak orang kaya mulai ngalamin kesulitan, ada anak-anak muda yang minim pendidikan dan pengalaman mendadak punya peningkatan penghasilan super signifikan, baik melalui jadi influencer, jadi reseller dan affiliator, dan bikin brand yang mendadak bisa tumbuh cepat dari e-commerce termasuk TikTok. Sekedar jualan sambal kemasan mendadak punya pabrik gede, sekedar jualan skincare terus mendadak juga punya pabrik gede. Gue pernah ketemu satu orang yang dia cerita, wah dulu mah kita jualan susah karena nggak ada opsi, ya udah kita coba segala sesuatu termasuk TikTok Live. Terus habis itu karena salesnya cepet banget naik, dalam hitungan 1 tahun mereka bisa punya omset sampai 70 miliar per bulan, luar biasa gitu ya, dan macam-macam produknya. Ada juga orang yang tadinya yang ya ampun ini siapa sih, anak pengalamannya belum ada, kuliahnya juga gitu-gitu aja, tapi terus habis itu dia mendadak kaya karena dia invest di Bitcoin. Ada juga yang bikin IP yang kemudian meledak. Di sisi lain, di level perusahaan, setelah bertahun-tahun brand macam Toyota dan Honda, raksasanya Jepang di Indonesia ya, kelihatannya kan nggak goyang. Gue pengguna setia Honda dan Toyota. Bahkan setelah digoyang Hyundai, digoyang Kia, mereka pun masih nggak goyang. Tapi hari ini kita lihat Toyota dan Honda dan berbagai raksasa otomotif Jepang ya, ada Daihatsu, ada Suzuki, Nissan, Mitsubishi dan sebagainya, kayaknya nggak berdaya gitu ya, diasepin istilahnya sama brand-brand EV, electric vehicle dari China ya, ada BYD, ada Chery, ada Wuling dan lain sebagainya. Beberapa hari lalu Honda baru ngeluarin mobil listrik pertama di Indonesia, namanya EN1 gitu ya, bodinya bodi HR-V sebenarnya, sama persis
persis. Tapi mesinnya mesin listrik. Bukan skema jual yang dia tawarin, tapi skema sewa. Harganya 22 juta per bulan selama 5 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, totalnya itu 1,3 M selama 5 tahun itu. Dan ini sampai kemarin di-troll sama salah satu akun sosial media yang memang suka ngebahas tentang mobil ya. Dia bilang ini nggak masuk akal. Honda HR-V diganti mesin listrik, dicicil 22 juta selama 5 tahun. Kalau di total, selisihnya cuma 39 juta sama electric vehicle-nya BMW yang paling bawah gitu. Maksudnya kayak ya sepaling bawahnya BMW itu juga masih lebih di atas daripada Honda, kan kurang lebih gitu persepsi di marketnya ya. Selisihnya cuma 39, ya mendingan orang beli BMW kan gitu ya. EV Toyota juga sama, harganya mirip kayak Tesla, 2-3,5 kali harga EV Cina dengan spek yang sebenarnya mirip-mirip, nggak beda jauh. Minggu lalu juga gue membaca satu berita Toyota akan keluarin EV yang harganya di bawah 500 juta. Setelah dicari-cari ternyata kerjasama dengan perusahaan yang namanya GAC, which GAC ini pabrikan EV Cina yang bikin merek Aion yang juga baru masuk ke Indonesia. Jadi sudah masuk ke sini dan akhirnya ya kalau dilihat-lihat ini mah bukan punya Toyota, ini mungkin punya si GAC ini yang juga produksi Aion gitu mungkin ya. Dan bukan cuma Jepang, Korea aja yang udah agresif gila-gilaan di mobil listrik dan lumayan bikin perusahaan Jepang itu goyang. Korea pun dibikin putar balik gitu. Hyundai yang tadinya market leader di EV di Indonesia dan bahkan udah sampai bikin pabrik di Indonesia mendadak shifting ke hybrid. Area yang produsen China udah nggak terlalu tertarik, nggak lah, China mainnya yang EV aja. Jadi mereka masuknya ke balik lagi ke hybrid. Begitu juga dengan perusahaan FMCG raksasa. Unilever dalam 5 tahun terakhir sahamnya turun dari 8.000 per lembar saham ke 1.500. Nggak nyampe 25%-nya. Mungkin cuma 20%-an kurang lebih ya. Dalam 5 tahun terakhir. Nestle juga dari 2022 sampai sekarang sahamnya turun 30%. Di luar performa stok, multinational company juga banyak yang juga lagi kesulitan, yang lagi nggak baik-baik aja. Semua multinational company sekarang juga lagi goyang. Bukan cuma karena soal sentimen Israel-Palestina, tapi ada sesuatu yang lebih besar. Jadi tanda-tandanya udah jelas banget bahwa bisnis lagi nggak baik-baik aja. Bukan cuma 1-2 perusahaan tumbang, tapi rame-rame di kategori yang sama. Karena arah angin lagi berubah dan yang akan kena dampak bukan cuma perusahaan, tapi lu, gue, dan kita semua yang akan dipaksa untuk beradaptasi kalau masih mau bertahan. Pertanyaannya kenapa sih ini bisa luput gitu? Kenapa ada orang-orang, kenapa ada perusahaan-perusahaan yang nggak awas sama hal ini? Yang pertama karena nyaman. Jadi program dasar otak kita kan selalu 3. Seek pleasure, avoid pain, dan conserve energy. Cari kesenangan, menghindari hal yang menyakitkan, dan menghemat energi. Kalau hidup kita masih baik-baik aja, maka berubah itu menyakitkan. Orang udah enak gini kok, kenapa harus berubah sih gitu ya? Kan kita butuh hemat energi dan berubah itu butuh energi. Makanya orang nggak suka berubah. Makanya ada change management karena berubah itu sulit. Butuh mikir lagi, butuh kerja keras lagi, belum tentu berhasil juga. Makanya lihat yang goyang, yang gede-gede ya, Nokia, saham Unilever, retailer besar, ATPM Jepang, Amerika, Jepang, Eropa. Yang mendadak naik justru tadinya nggak diperhitungkan. BYD, Chery, Xiaomi, China, Vietnam ya. Gue kemarin sempat lihat Elon Musk beberapa tahun lalu di interview soal BYD dan diketawain BYD, dibilang enggak lah, mereka nggak punya produk yang kompetitif dan sebagainya. Dan diketawain secara agak ngenyek ya sama Elon Musk. Tapi sekarang lihat penjualan mobil listrik terbesar di dunia udah dipegang BYD. Tesla udah kalah. Karena buat mereka yang tidak diperhitungkan dalam persaingan, mereka nggak punya pilihan. Hidupnya juga nggak enak-enak banget, makanya ya explore terus aja, jangan santai-santai, dan akhirnya malah berhasil. Sementara sebaliknya, buat yang nyaman ya akhirnya mereka ngerasa udahlah nggak perlu berubah, biarin aja lah, mereka nggak akan bisa lewatin kita, terus tiba-tiba kesalip. Kedua adalah conformity bias. Jadi nggak ada orang yang suka salah. Semua orang pinginnya benar, apalagi ketahuan salah di depan orang lain. Contoh misalnya kita punya ilmu A, keluar kemana-mana bahwa ilmu yang benar itu ilmu A. Suatu saat ilmu A ini mulai goyang, diganti sama ilmu B karena konteksnya sudah berubah. Ilmu B ini lebih pas lah, lebih klop. Kalau dia ikutan ilmu B kan malu. Maka dari itu mereka akan ngotot benar-benar bahwa enggak, ilmu B itu enggak. Persis kayak Elon Musk mungkin yang ngetawain BYD ya. Maka mau dijelasin bahwa ilmu A udah nggak works lagi itu susah masuknya gitu. Karena buat mereka enggak, mereka sudah conformity bias. Mereka gengsi karena sama aja kayak ngaku salah dan ngaku kalah. Jadi mending terus ngotot bahwa ilmu A yang benar dan bilang bahwa ilmu B itu ngawur lah, enggak lah, dan dengan berbagai penjelasan gitu ya. Ketika kita kasih penjelasan atau ada orang yang terus habis itu dapat berbagai macam data, orang-orang conformity bias ini adalah dia hanya akan ingat dan meng-highlight data-data atau fakta-fakta yang sejalan dengan prinsipnya. Itulah conformity bias. Yang bertentangan akan ditentang. Apa sih ini nggak ngerti dan lain sebagainya. Tapi dia lebih fokus pada tuh lihat nih, tuh lihat ini. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung totalnya bisa aja justru yang menentang dia. Sampai pada suatu saat semuanya udah terlambat, terus akhirnya ya udah yang bisa dilakukan hanya menyesal. Yang ketiga adalah kenapa orang luput sama hal gini? Karena ada fenomena namanya ostrich effect. Ostrich itu burung ontai. Burung ontai itu kan punya kebiasaan ngubur kepalanya di bawah tanah. Ostrich effect itu adalah ketika kita lihat sesuatu yang kita takutin dan kita milih untuk nggak tahu dan nggak mau tahu tentang hal itu. Kayak ketika misalnya kita badan nggak enak nih gitu ya, kayaknya nih serius deh. Ketimbang kita periksa dokter untuk abis itu tahu, kita memilih untuk mengabaikan dan nggak mau ngomongin itu sampai akhirnya udah nggak ketolong. Ini juga sama ketika hidup yang udah enak mendadak goyang, ketimbang cari tahu apa yang salah, apa yang tadinya benar sekarang ada yang lebih benar, malah milih untuk tutup mata dan kuping pada hal-hal yang mengancam. Udahlah nggak bakalan ngancem kok itu, pokoknya udahlah nggak mau diomongin.
kurang lebih kan gitu. Apa yang kita bisa lakuin? Yang pertama, kalau lu belum financially stable, jadi lu hidupnya masih ya sebenarnya masih goyang, jadi ya better jangan main aman mumpung lu masih belum financially stable gitu, belum nyaman, nggak terlalu sakit jatuhnya kalau apapun yang lu coba nggak berhasil. Jadi better cobain hal baru, jangan main aman, belum saatnya untuk main aman. Caranya ya coba usaha, luangin waktu dan budget untuk belajar hal baru. Mikirin bukan cuma soal investasi, tapi soal cari cara baru, belajar hal baru, jangan berhenti. Kalau lu udah financially stable, lu udah nyaman, untuk berubah pastinya males banget. Orang udah enak-enak gini kok, gampang lah, kita punya duit kok, kalau ada apa-apa juga kita bisa beli, bisa bayar lah, itu kita bisa cegah lah gitu. Tapi justru yang begitu justru yang kegeser. Yang harus dilakukan mumpung lu punya uang lebih, invest lah. Bukan cuma sekedar cari opportunity bisnis lain, which itu perlu dilakuin, tapi lebih dari itu, yaitu tentang cari knowledge baru. Apa yang baru, apa yang gue belum tahu, apa yang lagi tumbuh dan bisa mengancam, daripada ngajak berantem yang lagi mengancam, mendingan dipelajarin aja sehingga ilmu kita lebih lengkap, karena kita udah punya ilmu lebih banyak dibanding mereka yang masih baru. Tapi kalau misalnya kita lepas aja, akhirnya jadi kita bisa tergantikan, ilmunya nggak kepake, padahal yang baru kalau punya ilmu lo juga luar biasa komplit. Kita harus belajar dari perusahaan sekelasnya BlackRock sama Vanguard, udah kaya raya, punya share di berbagai perusahaan blue chip, tapi nggak malu untuk masuk ke bisnis yang disruptif. Mereka masuk ke kripto, padahal uangnya udah luar biasa banyak. Dan yang ketiga adalah jangan anggap remeh, itu kan bukan apa-apa, kita mah beda kelas, kita mah jauh lebih gede dari mereka, dan lain sebagainya gitu ya, pengalaman lebih banyak, dan udah tahu industri dan macam-macam. Karena yang ambruk dan terancam kurang hebat apa? Nokia, Ericsson, Kodak, Goro, Matahari, Toyota, Honda, Jepang, Amerika, Eropa. Kurang hebat apa? Mereka luar biasa hebat. Dan ini berlaku baik untuk perusahaan dan personal juga gitu ya. Kalau disruptif momentumnya benar-benar terjadi, maka mau denial kayak apa juga, ujung-ujungnya akan goyang dan kalah. Dan ketika kalah ya malu, cuma bisa bilang, wah nggak fair, wah ngaco tuh mereka, wah mereka caranya, dan lain sebagainya. Kayak orang yang kalah bertanding terus cari-cari alasan gitu ya, wah dia gini sih, wah dia malu lah. Mending terbuka aja, ngaku aja bahwa zamannya udah berubah dan butuh ilmu beda untuk bisa stay kompetitif. Karena pemain baru bawa ilmu baru yang kebetulan cocok dengan momentum baru ini. Dan kemudian move on, belajar ilmu barunya, apa yang gue belum tahu. Pertanyaannya, nextnya kan abis itu apa yang harus dipelajari? Apapun yang bisa mengancam hidup lo. Makanya lo bergaul lah, lihatlah di luar ada apa. Entah digital commerce, entah live commerce, entah AI, entah blockchain dan web 3.0, apapun. Yang menurut lo kayak ini bisa mengganggu nih, walaupun sekarang masih kecil gitu ya. Karena awalnya mengganggunya kecil, lama-lama gede. Apapun yang lo lihat bakalan mengancam hidup dan karir lo, pelajarin itu. Dan pada akhirnya hidup kan soal pilihan ya. Mau kerja susah sekarang atau nanti susah cari kerja gitu ya, karena lo udah irrelevant. Lo mau susah belajar hal baru sekarang atau mau susah ngerjain kerjaan dan mempertahankan posisi nantinya karena lo udah nggak kompetitif. Intinya adalah lo mau susah sekarang atau lo susah nanti. Hidup pasti ada susahnya, lo nggak bisa menghilangkan kesulitan, yang bisa adalah lo cuma memindahkan kesulitan. Mau susahnya sekarang supaya nanti enak, atau mau kebalikan, sekarang udah biarin aja enak dulu, nanti lo lebih susah gitu. Jadi terserah kita mau milih susah yang mana.